Oke, jadi aku mau buat semacam podcast kali ya, tapi kayaknya bukan podcast sih, cuman kayak semacam mengeluarkan unek-unek saja ini. Terus ada suara kipas juga, ya anggap ini saja itu sebagai angin atau apa gitu, karena tidak pakai kipas karena panas sekali di Makassar. Jadi aku tuh mau bahas sesuatu tentang kita sebagai manusia yang beragama gitu kan. Pandangan-pandangan aku terhadap agama, khususnya agama Islam karena aku beragama Islam. Jadi ada beberapa unek-unek yang selalu ada di pikiran aku gitu, yang rasanya ingin aku sampaikan gitu. Jadi gini, misalnya kita tuh kalau yang aku rasakan ya, yang aku amati itu, kita tuh orang Indonesia, kita tuh sebagian besar yang aku lihat orang itu beragama karena landasan takut. Jadi dari kecil kita dari balita, dari sekolah SD sampai SMA gitu, kita diberikan pelajaran selalu tentang ketakutan gitu. Beragama itu selalu kayak seolah gitu, karena kita tidak mau masuk neraka. Semua itu pembahasan tentang beragama itu seolah hanya kan semua tentang azab gitu. Padahal kita tidak diajarkan gitu bahwa kita beragama ya gitu ya, karena memang kasih sayang gitu. Maksudnya gimana ya, bahwa beragama, bahwa kita itu beragama. Kenapa Allah mau kita itu beragama, kenapa Allah mau kita itu kayak sampai menurunkan Nabi dan Rasul untuk kita supaya kita beragama, karena Allah itu sayang sama kita gitu. Seharusnya yang pertama menurut aku yang penting kita diajarkan landasan awalnya itu seperti itu seharusnya kalau menurut aku. Karena kalau kita belajar dari sisi itu dulu gitu, kita tuh akan beragama dengan senang hati, dengan dengan ikhlas, bukan karena cuman karena takut. Seolah kayak kita cuman kita takut hukuman aja gitu. Tapi ya meskipun ya mungkin itu bukan sesuatu yang salah juga mungkin ya kan, karena untuk menghalangi kita dalam melakukan hal-hal yang buruk ya mungkin. Tapi ini kayak misalnya begini, dari 99 asmaul husna Allah yang selalu, bahkan sebelum kita membaca Al-Quran pun yang selalu kita baca itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu selalu kita ucapkan gitu. Itu yang selalu, bahkan di antara semua nama Allah itu yang selalu kita ucapkan itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa bukan itu yang harusnya diajarkan dulu kepada anak-anak gitu, seperti orang bawa belajar agama gitu, bukan langsung ke bagian bahwa kalau kamu tidak salat kamu masuk neraka, kalau kamu durhaka kamu masuk neraka gini. Kenapa bukan yang diajarkan itu dulu adalah tentang bagaimana Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu, maksud aku gitu. Jadi kayak kita tuh kayak gimana cara nyampainya, aku tuh tidak pandai berbicara sebenarnya. Misalnya gini loh, kalau aku ya, pikiran aku bahwa kenapa Allah itu mau kita beragama ya. Kalau pikiran aku gini, maksudnya Allah tidak mungkin gitu kalau misalnya kita tidak misalnya kita tidak tahu. Banyak sekarang orang yang
tidak punya agama atau berbeda agama, itu kan kehendak Allah gitu sebenarnya kan. Tapi kenapa kayak Allah buat kita tuh sampai perlu tahu gitu bahwa perlu tahu diri kita bahwa kita akan kemana, kita kenapa ada gitu ya, untuk kita sebenarnya gitu. Karena gini aku rasakan ya, misalnya kita menghadapi sesuatu yang masa-masa yang sulit, kita merasa sendiri, kita merasa kayak buat apa sih aku kayak kenapa sih aku di sini, kenapa sih kayak hidup aku kayak gini ya, kayak aku tidak ada gunanya, tidak manfaatnya apa gitu kan, kayak kok hidup aku kayak gini. Dengan adanya agama ya, dan kita belajar agama, kita tahu bahwa oh ternyata aku tuh tidak pernah sendiri loh, bahwa ternyata Allah itu selalu ada untuk kita gitu, bahwa kita tidak punya alasan untuk kita sampai harus, misalnya orang yang misalnya terburuknya, misalnya orang yang sampai bunuh diri gitu misalnya kan, karena depresi ya gitu, hidupnya itu tidak punya arah, tidak tahu harus kemana, tidak punya tempat untuk bersandar gitu. Dengan kita punya agama dan kita tahu bahwa Allah itu ada, kita tahu bahwa Allah itu menciptakan kita, Allah itu maha dekat dengan kita, bahwa Allah maha kasih, dan kita tahu bahwa oh ternyata apa yang aku jalani sekarang ini tuh bukan akhir gitu, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan gitu, bahwa ini tuh nggak berakhir gitu. Maksudku kayak kesulitan yang sekarang kita rasakan itu bukan akhir gitu, bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi lusa, tahun depan, berapa tahun depan, kita tidak tahu gitu. Bisa jadi sekarang kita merasakan kesulitan yang kita rasakan sekarang ini untuk kita ke depannya gitu, karena kalau kita tidak merasakan kesulitan, kita tidak akan bisa menikmati apa itu kemudahan itu. Kita tidak pernah merasakan kesedihan, kita tidak tahu bagaimana itu bahagia gitu kan. Jadi bisa jadi kan sekarang kita mengalami kesulitan supaya kita nanti ketika sudah berada di tahap yang kemudahan lah ceritanya gitu, kita tuh kebahagiaannya itu bisa kita rasakan gitu, karena kita pernah merasakan dimana kita merasa yang sedih gitu kan, terpuruk gitu. Jadi kita tuh bisa merasakan rasa bahagia itu namanya gitu. Jadi menurut aku sih memandang bahwa beragama itu ya karena kitanya yang memang butuh, bukan karena Allahnya yang kayak harus, misalnya manusia harus menyembah apa segala macam, tapi kayak menurut aku karena Allah sayang sama kita gitu, karena kita lah yang butuh agama sebenarnya. Kalau aku sih ngerasanya gitu. Bukan masalah lagi bahwa kayak masuk akal atau sains dan segala macam, misalnya tidak melakukan, tidak masuk akal bagaimana. Itu menurut aku kayak justru dengan beragama sih menurut aku banyak hal yang maksudnya masuk akal gitu jadinya gitu. Adanya agama sesuatu yang menurut aku jadi gak masuk akal jadi masuk akal gitu. Sih kayak itu aja sih, kayak anak-anak sekarang yang di pikiran aku gitu. Tapi ya gimana ya, waduh baru 9 menit nih. Kayak sekarang gitu kan lagi masa sulit gitu, dimana kayak misalnya banyak hal yang
bikin aku lakukan. Biasanya pengen ini, aku pengen itu, tapi kayak tidak bisa gitu kan. Kayak aku merasa bahwa kok aku bisa kayak gini, kayak hidup aku kayaknya kayak gini-gini aja gitu, kayak nggak ada, kayak aku tuh bersyukur banget gitu, kayak bahwa aku tuh dia berbagai beragama gitu loh. Maksudnya kayak aku kenal sama agama gitu, kayak bersyukur gitu, karena itu yang menurut aku selalu menguatkan aku di saat misalnya merasa ya bahwa kayak, apalagi kalau misalnya kita baca ya, kalau misalnya ada sama kita kan dia yang aku ingat itu bahwa Allah tidak akan membebani seorang di luar kesanggupannya gitu. Jadi ketika misalnya kita berada di posisi yang kita merasa nggak sanggup, misalnya kan kita merasa kayak kok gimana ya, oh berarti ya kita dianggap loh kita itu mampu gitu. Jadi ya aku ingat papa kita sedih, kecewa, marah untuk hal yang wajar ya, manusiawi gitu. yang tapi kita tidak boleh dan apa yang meratapi di situ aja gitu. Kita juga harus berusaha untuk melihat sesuatu itu secara menyeluruh gitu, bahwa kita perlu belajar bahwa selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri gitu. Misalnya kita masih bisa punya kuota gitu untuk menonton tayangan-tayangan yang kita suka, atau masih bisa makan makanan yang kita suka, mata kita masih baik-baik aja, badan kita masih oke aja, masih sehat aja. Menurut aku banyak sekali yang perlu kita syukuri gitu. Jadi selain ya gitu aja sih, kok topik dari awal tidak nyambung banget, ampun. But I just wanna talk about my feeling right now. Jadi cuman mau bicara hal yang random aja gitu. Jadi buat kayak gini gitu kan, ngerekam itu diri sendiri, berbicara karena menurut aku sekarang aku di masa dimana kayak susah untuk ngomong rasanya gitu. Di masa dimana kayak kosakata itu yang tersusun dengan rapi di otak, tapi di pikiran tapi tidak bisa tersusun dengan rapi saat berbicara gitu. Jadi gak tau kenapa itu sering terjadi sama saya. Jadi menurut aku dengan aku berbicara dan merekam seperti ini sangat membantu aku untuk melatih gitu, karena kan sebentar lagi kalau udah selesai gitu akan ujian gitu, dan itu penting untuk berbicara di depan itu kan diperlukan ya kalau ujian seperti itu, ujian tesis kayak gitu tuh perlu sekali ya kan. Jadi melatih aku untuk berbicara itu sangat perlu, makanya aku harus sering berbicara seperti ini, kemudian merekam, kemudian mendengarkan gitu, sehingga aku bisa mengevaluasi. Apalagi kan kehidupan sehari-hari kalau ngomong itu cepat banget gitu, itu adalah kekurangan aku gitu. Jadi memang penting untuk aku untuk berbicara seperti ini, bicara sendiri, merekam gitu, kemudian dengar lagi gitu, mengevaluasi. Jadi bisa sadar, oh ternyata kayak gini ya dengar orangnya kalau aku ngomong gitu. Oke, baca kali ya.